واغفر لنا ما مضى يا واشي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
وإلى جميع مشايخنا ووالدينا وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيخ إمام نووي رحمه الله تعالى شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وعاد علينا ببركاته في الدارين آمين. Kita lanjutkan tentang keutamaan sebagian ayat atau sebagian surat ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wakkalani wakkala mewakilkan ning ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati ramadana kelawan jogo zakat fitrah. Zakat Ramadan artinya zakat fitrah. Artinya Abu Hurairah itu dititipi ya oleh Rasulullah untuk menjaga zakat fitrah. Fa'ata mokon nekani ning ingsun sapa atin seseorang. Tiba-tiba datang seseorang kepada saya. Faja'ala yahthu. Faja'ala moko memulai sapa atin yahsu meraup. Yahsu meraup sapa atin minat ta'ami saking panganan. Ya, dari zakat fitrah tadi itu diraup. Fa akhadtu moko ngambil sapa ingsun. Hu ing ta'am. Artinya karena disuruh jaga oleh Rasulullah, maka begitu ada yang ngambil, diambil direbut sama Abu Hurairah ini. Fa akhadtuhu. Fakultu moko ngucap ingsun. Fakultu moko ngucap sapa ingsun, kata Abu Hurairah, la arfa'anna teman-teman bakal mengadukan sapa ingsun ka ing sira ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya akan adukan kamu kepada Rasulullah. Qala ngucap sapa atin, orang yang datang tadi ini kepada Abu Hurairah itu bilang, ini saat temene ingsun iku muhtajun, wong kang butuh. Saya ini orang yang berkebutuhan, orang fakir gitu kata dia. Inni muhtajun wa alayya lan iku ing atase ingsun iyalun utawi keluarga. Saya punya keluarga banyak, ya saya butuh makanan ini. Wa bi lan iku kedue ingsun hajatun utawi kebutuhan. Syadidatun kang sangat. Saya sangat membutuhkan makanan ini. Akhirnya apa? Fakhallaitu. Maka membiarkan atau melepas sapa ingsun. Fakhallaitu maka melepas sapa ingsun anhu saking atin. Udah. Artinya kejadian itu sudah terjadi. Ya, karena orang itu bilang saya butuh, saya orang miskin, saya banyak keluarga yang harus saya nafkahi. Ya, saya kelaparan banget ini kami semua sekeluarga. Hanya dibiarin oleh Abu Hurairah dan ngambil makanan tadi. Fa asbahtu lan berpagi-pagi sapa ingsun. Nah, ketika paginya diceritakan oleh Abu Hurairah. Faqala maka dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma utawi apa iku fa'ala nglakoni sapa asiruka tawanan panjenengan tawanan sira al-barihata ing dalam tadi malam. Bagaimana tawanan sampean?
tadi malam itu, tamu sampean itu gimana? Fakultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah wahai Rasul, saka mengadukan, saka atau mengeluhkan, saka mengeluhkan sapa asir hajatan ing kebutuhan wa iyalan lan keluarga. Dia menceritakan kepada saya tentang kebutuhannya pada makanan karena dia juga punya keluarga katanya. Farahimtu moko apa isnya memelasi sapa ingsun, ya, artinya merahmati. Farahimtu lan memelasi sapa ingsun hu ing asir. Saya kasihan sama dia. Ini saya kasih. Fakhallaitu lan membiarkan sapa ingsun sabilahu ing dalane asir, orang tadi ya, tawanan tadi, karena tadi kan Rasulullah nanyanya ma fa'ala asiruka. Ya, ya saya biarin dia ngambil karena dia butuh ya. Faqala maqadau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ama iling-ilingo. Ama ini litanbih sama seperti ala. Ama iling-ilingo siro. Innahu saat temene asiruka iku qad kadzaba. Teman-teman berbohong, bohongi ka ing siro. Wa sayaudu lan bakal balik sapa asiruka. Kata Nabi, itu orang itu akan datang lagi. Dia berdusta, dia berbohong sama kamu wahai Abu Hurairah. Fa'araftu, nah karena Rasulullah bilang dia bakal balik lagi, Abu Hurairah yakin pasti orang ini datang lagi nih. Fa'araftu moko ngerti sapa ingsun, kata Abu Hurairah, annahu saat temene asir atau rajul atau atin, iku saya udu bakal balik. Saya takut, saya yakin orang itu pasti akan balik karena Rasulullah enggak mungkin bohong. Saya udu, pasti dia akan balik. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena ucapan Rasul. Farasattu maka mengamati sapa ingsun atau ngenteni bisa ditungguin sama Abu Hurairah. Mana ini orang katanya mau datang. Diamati. Farasattu maka ngenteni sapa ingsun hu ing asir atau hu ing atin. Tiba-tiba betulan datang orang ini. Faja'a moko teko sapa atin. Yahsu hale ngeraup. Yahsu hale ngeraup sapa atin minat ta'ami saking panganan. Betul ternyata orang itu datang ngeraup lagi. Ya minat ta'ami saking panganan. Fakultu moko ngucap sapa ingsun la arfa'anna, teman-teman bakal mengadukan sapa ingsun ka ing sira ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya akan adukan kamu pada Rasulullah. Qala ngucap sapa atin. Da tinggalkan. Dakni tinggalkan ingsun. Udah biarkan saya ya. Da tinggalkan sira ning ingsun. Fa inni karena satu mana ingsun iku muhtajun wong kang butuh wa alayya lan iku ing atase ingsun iyalun utawi keluarga. Saya butuh, saya diulang lagi seperti yang tadi. Ya, saya butuh, saya punya keluarga yang kesulitan. La a'udu kata dia. Tadi kan ketika pertama itu enggak ada kalimat saya akan balik lagi, itu enggak. Udah ini terakhir, la a'udu katanya. Saya enggak akan balik lagi. La a'udu orang bakal balik sapa ingsun. Akhirnya apa? Karena dia ngomong la a'udu, kata Abu Hurairah, farahimtuhu, maka saya ngesakno gitu loh. Farahimtu maka ngesakno sapa ingsun hu ing atin. Wis ngesakno, kasihan. Wa khallaitu lan membiarkan sapa ingsun sabilahu ing dalane atin, dibiarin lagi untuk kedua kalinya. Ya, dibiarin, ngambil lagi tuh orang, ya ngambil makanan tadi. Fa asbahtu maka berpagi-pagi ingsun, ketika di waktu pagi, faqala lan dauh li maring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditegur, padahal Abu Hurairah belum ngomong apa-apa.
Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma utawi apa iku fa'ala nglakoni sapa asiruka tawanan sira albarihata ing tadi malam. Apa yang dilakukan oleh tawanan kamu tadi malam itu? Faqala kultu ngucap ingsun, ya Rasulullah, wahai Rasul, saka mengeluh sapa atin atau asir hajatan ing kebutuhan wa iyalan lan apa keluarga, sama seperti yang awal. Saya berkebutuhan, anak saya juga kelaparan, keluarga saya ini. Farahimtu moko ngesakno sapa ingsun hu ing atin atau hu ing asir. Wa khallaitu lan membiarkan sapa ingsun sabilahu ing dalane asir. Wis untuk kedua kalinya dikasih lagi sama Abu Hurairah. Faqala moko dawuh sapa Nabi, innahu sak temene asiruka qad kadzaba, teman-teman berbohong. Qad kadzaba, teman-teman berbohong, goroh sapa asiruka ka ing sira. Wa sayaudu lan bakal balik sapa asiruka. Dia akan datang lagi Abu Hurairah. Akhirnya apa? Ditungguin lagi sama Abu Hurairah. Farasattu moko ngenteni sapa ingsun hu ing asir atau iya hu ing atin asal disata kang kaping 3. Ditungguin, ini untuk yang ketiga kalinya ditungguin sama Abu Hurairah. Akhirnya fajaa moko teko sapa atin yahsu hale ngeraup sapa atin minat ta'ami saking panganan, ya diambil lagi itu. Fa akhadtu moko ngambil sapa ingsun hu ing ta'am. Fakultu moko ngucap sapa ingsun, kata Abu Hurairah, la arfa'anna, teman-teman bakal mengadukan sapa ingsun ka ing sira ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk ketiga kalinya sudah, ya, kejadian ini. Wa hadalan utawi iki, wa hadalan utawi iki iku akhiru salasi marratin, yaitu akhirane telu pira-pira ambalan. Udah, ini yang terakhir kata Abu Hurairah. Ini yang terakhir. Innaka saat temene sira iku tazumu ngaku sapa sira, annaka saat temene sira iku la ta'udu ora bakal balik sapa sira. Kemarin kamu bilang kamu enggak akan balik, ya tahu-tahu ta'udu, kemudian sampean balik lagi, summa ta'udu. Faqala lan ngucap sapa atin, faqala lan ngucap sapa atin, tinggalkan, biarkan ning ingsun. Fa inni karena satu meneh ingsun iku uallimu bakal mengajarkan, wa'allimu bakal mengajarkan ingsun ka ing sira kalimatin ing pira-pira kalimat, yanfa'u bakal memberi manfaat, yanfa'u bakal memberi manfaat ka ing sira sapa Allah biha kelawan kalimat. Ya Abu Hurairah, biarkan saya akan mengajarkan kamu beberapa kalimat yang Allah akan memberikan manfaat dari kalimat yang akan saya ajarkan itu, katanya. Kultu ngucap sapa ingsun, ma iku apa hunna utawi kalimat, apa itu kalimat yang akan kamu ajarkan? Kala ngucap sapa atin, idza awaita nalikane berbaring sapa sira, idza awaita nalikane berbaring sapa sira ila firasika maring kasur sira, tempat tidur sira, faqra moko maca sapa sira, faqra moko maca sapa sira ayatul kursi ing ayat kursi. Jadi kita disuruh baca ayat kursi kalau mau tidur. Sampean baca enggak? Nggih, kalau ingat. Kebanyakan ingatnya apa lupanya? Lupanya. Sampean ngantuk sewaya-wayahe turu. Jadi tidur itu perlu diniati. Ya, jadi kalau niat tidur berwudu. Berwudu, lalu kemudian ya gosok gigi, lalu kemudian baca ayat-ayat. Nah, nanti ini ada tambahannya. Sampean baca ayat kursi. Baca
Al-Ikhlas, baca Muawwidzatain, kalau bisa baca Yasin. Enggak suruh lah. Ya, ya baca apa yang memang diajarkan oleh Rasulullah itu baca. Ya nggak usah banyak-banyak, ya ini aja lah. Ya di sana nanti ada doa yang panjang lagi, nggak usah. Sampai cukup ini aja ayat kursi, kemudian Muawwidzatain, Al-Ikhlas, ya, Fatihah kalau bisa. Jadi tidur itu perlu niat, ya diniati. Ngantuk nggak ngantuk wis diniati. Saya dulu ketika mondok itu jam 9, jam sekian ini wis mapan turu. Ya, mapan turu. Yes, pokoknya apa walaupun belum tidur, kita itu sudah sama-sama waktu itu sudah apa ya, terkondisikan. Itu sudah mapan gitu loh, apa kehidupan seperti itu. Jadi kita ya banyak teman-teman yang tidur di kamar, tapi saya tidurnya dulu di musola. Ya, di musola bawa selimut, bawa bantal. Dan selimut itu kita masing-masing semuanya itu punya, enggak gasap-gasapan gitu enggak ada. Ya. Kita saling menghormati pada waktu itu. Yang digasap itu sendal. Yang di sendal itu yang sering digasap. Tapi kalau untuk masalah tidur itu kita semua punya. Ya, pokoknya ada lehap buat kita. Ya, ada bantal. Itu masing-masing saling menghormati. Jadi kalau udah apa namanya, kita udah selesai tidur, itu di kamar itu atas lemari itu kita gunakan memang untuk tempat-tempat apa namanya, tempat-tempat ya bantal dan juga lehap itu, ya itu udah biasa semua. Jadi kalau sudah menjelang tidur itu di sana di masjid pada waktu itu ada 4 tiang, ya 4 tiang kayak biasa di masjid induk itu ya. Kan di tengah masjid itu ada 4 tiang. Nah itu saya selalu milih tiang apa memang tempat saya itu, dan kita di sana menjaga sampai tempat tidur itu loh, nggak ada yang berani gasap. Jadi kita masing-masing tahu di mana tempat tidur. Oh, Wahyudin tidurnya di situ, yang ini di sana, di pojok sana, di pojok. Jadi kita kalaupun malam-malam mau bangunin siapa gitu, itu udah tahu tempatnya. Ya, bangun saya nanti ya jam berapa? Jam 2. Bangun saya jam 3. Itu kita udah langsung tahu tempatnya. Bahkan teman yang tunanetra itu tahu. Ya, jadi saya punya ada teman 2 yang tunanetra. Ada namanya Tajuddin, ada namanya Mustaufirin. Namanya itu satunya siapa lupa saya itu. Orang Jawa Tengah, ya masih keluarga sama Pak Yai pada waktu itu, tapi tunanetra. Itu saya bilang sama dia, Din, nanti bangunkan saya ya jam 3. Karena dia tunanetra kan nggak sekolah. Ya dia menghafal aja pagi, siang, sore, malam, wis pokoknya 24 jam menghafal terus. Ya karena keterbatasannya itu. Dan dia tahajud mungkin bangun jam 2 mungkin atau jam 1 dia udah bangun dan kuat mujahadahnya. Hanya saya bilang, saya itu nggak mau kalah. Saya punya teman saingan bangun malam itu orang Madura sama orang dari Cirebon. Itu saya orang Gresik sih, ada orang Gresik juga. Itu yang menjadi saingan saya bangun malam. Kalau saya lihat dia bangun lebih dulu, itu hati saya udah galau. Dia duluan, aku belakangan. Walaupun dia baru kejeding misalnya gitu, tapi hati itu merasa nyesek kalau dia bangun tahajud duluan. Hanya saya bilang sama dia, maksud saya nggak mau diduluin. Saya bilang sama dia, Din, bangunin saya ya. Jam jam 3, jam 3 bangunin. Hanya bangunin sama dia. Dan dia tahu tempatnya, walaupun itu tunanetra. Karena di masjid itu ada 4 tiang, jadi dia tahu ini tempat saya di sini. Udah, itu selama saya mondok, itu tempat tidur itu nggak pindah. Jadi begitu kita bangun, nggak ke atas lagi, ya kita sebelum tidur itu kita udah siapin sikat gigi di bawah tempat sejadah, kemudian baju untuk sholat, kain itu kita udah siapin untuk tidur. Ya. Jadi begitu kita udah bangun, kita nggak perlu ke atas. Ya kita taruh dulu kayak di pilar gitu, perangkat tidur, bantal, kita gulung, ya. Jadi rapi banget dulu itu, ya. Makanya sebenarnya itu yang saya inginkan dari kalian, yang putra khususnya ya. Ya, tapi kalian angele minta ampun.
Ya, udah turu nggak modal, nggak sapan, semua punya teman digasap. Karena saya belajar dari waktu saya mondok, ya kesehatan terjaga, alhamdulillah, hidup teratur. Di kamar itu rapi. Sebelum kita sekolah itu dulu itu petugas piket kamar itu udah merapikan, menyusun apa namanya itu sarung. Udah kayak di toko gitu loh. Sarung itu berjejer rapi, nggak ada apa namanya yang berantakan. Kita ngepel tiap hari itu kamar dipel karena kita punya punya piket. Ya, sarung udah seperti, makanya saya buatkan tempat sarung seperti itu karena saya meniru, ya meniru seperti itu dulu waktu di Tebireng, rapi semua walaupun teman kita kan karena tahu kita bukan piketnya, seringkali sarung itu asal dicopot gitu kan, tapi karena kita piket ya kita rapikan satu-satu. Jadi kita keluar dari kamar itu yang piket terakhir. Ntar begitu kita balik dari sekolah itu udah rapi, ini rapi, tempat sendal. Kemudian kalau di sana dulu itu makan piringan, ya kita yang piket itu apa ngambil nasi itu di namanya di tempat wadah besar gitu, kita dibawa ke kamar masing-masing, lalu kita sendoki, kita teman sekamar berapa, misalnya ada 15, 20, ya kita taker di satu dan gak ada yang berani ngambil kecuali izin. Kita bilang aku nanti nggak makan siang ya, terus jatah aku sampai makan nih, itu baru kita makan, ya jadi kita takeri piring-piring itu 20 misalnya sekamar, ya 20. Nanti sayur dengan adil kita bagi satu. Makannya dulu itu cuma tahu kotak kecil gini, ya sama garam. Karena nggak punya uang, nggak seperti kalian sekarang. Udah di pondok disiapin, lalu kemudian sampean itu raja. Makanya kalian sekarang jadi raja, jangan sampai nanti jadi budak. Jadi orang hina maksudnya. Ya, jadi rapi sekali. Ya, hidup di sana tuh, itu pengalaman hidup saya mondok yang sangat tertib, itu luar biasa. Ya, apa namanya nih, lemari, rapi-rapian. Ada lomba kamar. Kita beli keramik, iuran beli keramik dulu itu. Iya caranya, ya iuran. Padahal pada waktu itu, ya itu yang namanya kiriman. Itu kan saya dulu itu loh, 1 bulan itu cuma 15.000 uang sangu. Sampai uang 15.000 satu hari habis sekarang. Ya, saya dulu 15.000 1 bulan pada waktu itu tahun 82. Sampai belum lahir, bapak sampean juga mungkin ada yang belum lahir. Ya, itu 82 saya mondok, itu uang saku saya itu 15.000. 5.000 untuk makan 1 bulan. 5.000 1 bulan. Sampean berapa? 600.000. Waduh, jauh banget dari 5.000 ke 600.000. Ya, jajan ya dengan keperluan yang lainnya 5.000. Ya, nanti untuk urusan sekolah itu ada 5.000. Habis. Ya, kadang-kadang kita ada kebutuhan yang lain itu kurang. Ya. Nah, saya kemudian menjadi punya kelebihan uang itu setelah jadi badal kiai. Ya, saya diangkat jadi badal kiai. Jadi ada, kalau anak-anak Jakarta pada waktu itu yang baru datang, itu saya yang suruh membina Al-Qur'an. Yang setoran mulai saya suruh membina. Itu saya makannya gratis. Ya, saya makan gratis, akhirnya kan 5.000 masuk kantong udah. Ya udah, tapi kiriman tetap ya 15.000. Nah, karena sudah jadi badal, maka makan kita gratis. Tapi itu saya nggak laporin sama orang tua. Pak, udah nggak usah kirim. Wah, malah habis nanti nggak dapat kiriman. Ya, tetap dikirim 15.000, tapi yang 5.000 yang seharusnya bayar makan itu saya kantongin, saya tabung. Ya, ya alhamdulillah. Dari situ saya mulai sudah nggak pernah kekurangan, ya nggak pernah kekurangan bulanan, bahkan lebih saya tabung, uang itu saya tabung, ya begitu sekitar berapa itu,
Sampai saya pernah ngasih uang ibu saya pada waktu itu 60.000. Saya dari pondok itu justru saya ngasih ibu saya. Ya, makanya ibu saya itu sayang banget sama saya. Kalau sampean tahu dulu, kalau waktu saya di sini, itu ibu saya kalau sumpak-sumpak di rumah, itu milih ke Jombang. Ya, milih kumpul ke sini. Ngapain sumpek di Jakarta? Wes mau ketemu Wahyudin aja katanya. Ya ke sini. Ya itu dari dulu. Ya dari dulu itu saya ngumpulin uang dari pondok karena uang pada waktu itu susah. Saya kumpulin enggak jajan terus gitu enggak. Ya saya kumpulin kemudian karena saya tahu ibu saya itu pada waktu itu memang susah ya, susah. Walaupun waktu itu PNS ya. PNS tapi susah uang. Akhirnya saya kumpulin. Bapak saya nggak tahu. Ya, kalau saya kasih tahu saya nggak dikirimi uang. Nah, ini saya kumpulin uang itu hanya entah sampai berapa lama. Kadang-kadang kan di sana itu ada apa namanya ada undangan ya, undangan hataman. Nah kalau hataman itu kita dikasih sangu. Pada waktu itu 1.000. 1.000 gede banget, apalagi buat santri. Ya, 1.000. Mungkin kalau sekarang kayak berapa? 200 ribuan mungkin. Tabung setiap Jumat ada hataman, diajak hataman. Jadi setiap bulan itu mesti ada 4.000. Kan itu udah 10.000. Din, hataman, ayo Nandi, ayo nongkrong Jogoroto, mana Ngelaban, terus ada di sini masjid, mana ini, masjid alun-alun, hataman. Nah di situ saya mulai bisa ngumpulin uang di pondok, ya karena makan udah sering dapat dari berkat. Jadi kalau ada berkat itu, wah itu udah kita bagi teman-teman, berkat tuh lempar, ya. Oh, juga. Nah, itu kita udah biasa karena sering hataman. Ya, itu yang akhirnya ketika liburan pulang, ya, ibu saya lagi di dapur, saya bilang, saya mengenyam Umi, ya, Mi, ini ada duit. Wah, ibu saya senang sekali. 60.000, 60.000 itu kalau sekarang bisa 3-4 jutaan mungkin ukurannya, luar biasa. Ya, jadi itu yang menjadi apa membentuk diri saya. Ya, dari mondok pertama itu ya sudah rapi. Ya, rapi, kamar bersih, rapi, tempat sepatu, tempat piring. Ya kita roan, apa namanya piket. Ya, makan intip ya untuk kan makan kayak sampean kan makannya banyak ini. Ya, sama saya juga makannya banyak dulu. Tapi kita nggak berani makan jatah orang. Untuk nambah makan apa? Kita tuh nyerbu intip. Dulu ada dapur umum gitu. Sebelum dibagi-bagiin itu kita udah ngantri di dapur. Itu semua udah pada tahu semua. Begitu udah selesai, kan intipnya masih banyak. Wow, udah kayak ayam. Makan intip gitu. Oh ya Allah, nikmat banget itu. Cuma dikasih kuah, ya kuah sudah kayak sapi pokoknya makan tuh udah kayak sapi. Tapi nikmat. Hanya sehat kayak gini nih. Ya, jadi kalian harus membiasakan hidup tertib, baik, ya. Itu dari sekarang. Atur sampean dengan anggota kamar itu teman-teman, bikin aturan sendiri. Ayo kita rapikan kamar. Ya, jangan ada apa namanya buang sampah sembarangan, jangan ada yang naruh sepatu di Al-Qur'an, jangan ada yang naruh semua numpuk di situ. Tempat sejadah-sejadah, tempat apa namanya sorban-sorban rapi banget pokoknya. Tempat sarung-sarung, sampai udah dibikin tempat sarung dicopot-copot patah semua. Akhirnya sarung itu nyangkut di mana-mana. Susah sampean mau dibuat rapi itu loh. Ya. Ya sebenarnya saya menginginkan sampean itu rapi semuanya. Ya. Ya, rapi, kalau itu sampean sudah biasa hidup rapi, maka sampai tua pun kalian akan hidup rapi. Ya, nah jadi saya itu berlomba-lomba. Jadi intinya apa bahwa niat itu perlu apa? Tidur itu perlu niat. Jam 9 wis mapan turu. Ngobrol-ngobrol sejenak sama teman-teman gitu, nanti ya pulas-pulasnya jam 10. Kan biasa kita ngobrol dulu gitu kan kalau mau tidur. Itu pengantar tidur. Tapi kita punya target ya jam 9 wis mapan, nanti jam 10 baru kleker gitu. Jadi niati kalau udah bilang udah teman-teman kita ini masing-masing udah baca doa-doa gitu kan, was. Itu kita udah nggak berani ngomong.
Kenapa? Kita nggak mau membatalkan bacaan kita. Kalau kita sudah berdoa mau tidur, baca-bacaan, ya udah baca-bacaan, kemudian kita ngobrol lagi, ya batal itu. Ya, jadi terakhir kali yang kita ucapkan ya doa-doa tidur itu. Jadi kita tahu sendiri kalau teman kita udah jam piro lagi, jam 10 ya, misalnya gitu kan. Udah kedengaran was. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa bika amut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Udah. Setelah itu kita sama teman enggak ngomong lagi sudah. Nah, itu kita lakukan dari dulu, ya. Nah, itu yang perlu kalian lakukan dari sekarang. Kalau kalian tidak membiasakan hidup tertib dari sekarang sampai tua, kalian terancam hidup kempro. Tahu kempro, enggak beraturan. Ya, jadi sekali lagi tidur itu perlu diniati. Ya, tidur niat karena nanti bangun itu malam jam 3 bangun. Kalau sudah kebiasaan itu sampean enggak pakai beker itu udah bangun sendiri itu, ya. Makanya segala sesuatu itu yang baik-baik itu perlu ada pemaksaan diri. Saya harus gini, itu kita yang harus lakukan. Tapi kalau keburukan, sampean nggak perlu niat, udah sampean katut teman saja, sampean ada teman ngobrol, sampean ikuti, ngobrol sampean sampai larut malam. Jadi kalau untuk melakukan keburukan itu nggak perlu ada paksaan. Tapi sampean ngobrol terus. Tapi kalau kebaikan, mau ngatur waktu, mau bangun jam 3, mau tahajud, mau mujahadah, mau deres, itu perlu diniati. Enggak, saya akan gini, saya enggak akan ngomong kecuali saya telah deres. Saya enggak akan ngomong kalau saya belum nambah. Saya enggak akan ngomong kalau saya belum mutolaah. Itu sumpah kita masing-masing. Ya, makanya teman-teman saya dulu luar biasa, sekarang jadi kiai semuanya. Karena kita semua sepakat itu. Jadi ya sudah teratur seperti itu hidupnya. Gitu ya, ini untuk masa depan kalian semuanya. Jadi tidur itu perlu diniati. Dan sebelum tidur itu kita berwudu. Ya, kita berwudu, lalu kemudian kita baca doa, waswes. Sudah, enggak ngomong lagi. Pulas sudah habis itu. Bangun nanti jam 3. Nah, ini yang kata Abu Hurairah menceritakan lagi, ya. Apa kata orang ini? Fa inni u'allimuka kalimatin. Saya akan mengajar kamu beberapa kalimat yang Allah akan memberikan manfaat dari kalimat itu. Qultu ngucap ingsun mahunna. Apa kalimat itu? Qala ngucap sapa Atin. Ida awaita nalikane berbaring sapa sira ila firasika maring kasur sira, ya, nggon turu sira. Faqra ayatal kursi. Baca ayat kursi, ya. Fa innahu krana sak temene perkara lan yazala ora leren-leren alaika ing atase sira minallahi saking Allah hafidun, ya, utawi penjagaan. Jadi kalau kita tidur sebelumnya kita awali dengan baca ayat kursi, maka Allah akan menjaga kita dari segala macam. Wala yakruba wala yakrabalan ora mareki ka ing sira sapa syaitanun setan hatta tusbiha sehingga pagi hari. Fakhalaitu maka membiarkan sapa ingsun sabilahu ing dalane Atin. Fa asbahtu maka berpagi-pagi sapa ingsun. Faqala maka dawuh limaring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma utawi apa iku fa'ala ngelakoni sapa asiruka, yaitu tawanan sira albarihata ing dalam wengi mau. Apa yang dilakukan oleh tawanan kamu wahai Abu Hurairah? Fakultu maka ngucap ingsun, ya Rasulullah, za'ama ngomong sapa Atin, sapa asir, annahu sak temene asir iku yu'allimu mengajarkan sapa asir ning ingsun kalimatin ing pira-pira kalimat. Ya Rasulullah, dia bilang dia mengajarkan kepada saya beberapa kalimat yanfa'u memberi manfaat ning ingsun sapa Allah biha kelawan kalimat. Akhirnya fakhallaitu maka membiarkan sapa ingsun sabilahu ing dalane Atin.
Artinya orang itu ngambil lagi, ngambil apa makanan tadi diambil lagi sama dia. Ya wis diujarno, ke dia mengajarkan sesuatu kan sebelumnya bilang butuh gitu kan, butuh. Nah yang terakhir ini ya dibilang saya mengajarkan kamu beberapa kalimat yang akan bermanfaat untuk kamu. Hanya dibiarin ngambil apa namanya makanan itu lagi. Fakultu mana tadi? Faqa'a iya, faqala iya. Oh, mana ini? Ma fa'ala asirukal bariyah fakultu ya Rasulullah za'ma anni ori. Fakhalaitu sabila. Faqala ma hiya? Oh, fakultu muka ngucap sapa ingsun. Qala ngucap sapa atin. Itu ya. Qala ngucap sapa atin, orang tadi itu li maring ingsun. Ida awaita nalikane berbaring sapa sira ila firasika maring gon turu sira. Faqra moko maca sira ayatal kursi ing ayat kursi min awwaliha saking kawitane ayat kursi hatta takhtima sehingga hatam. Maksudnya sampai habis maksudnya. Hatta takhtima sehingga rampung apa ayatal kursi al ayah yaitu ayat Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ada yang belum hafal? Hah? Ada yang belum hafal? Kalau yang belum hafal harus menghafalkan ya ayat kursi ini. Wa qala lan ngucap sapa atin limaring ingsun la yazalu ora leren-leren alika ingat hasira minallahi saking Allah hafidun utawi penjaga. Selagi kamu baca ayat kursi, maka kamu akan dalam penjagaan, dalam pemeliharaan. Walan yakraba, ini masih ucapan Abu Hurairah kepada Rasulullah ya, menceritakan dia ngomong gini. Walan yakraba lan juga orang bakal marki ka ing sira sapa syaitanun setan hatta tusbiha sehingga pagi hari. Faqala moko dawuh sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ama iling-iling sira ketahuilah olehmu innahu sak temene atin iku qad sadaqa teman-teman jujur sapa atin ka ing sira ya pada saat itu orang itu udah benar udah jujur sama kamu tetapi wa huwa lan utawi atin iku kadzubun wong kang akeh gorone. Ya, pada saat itu dia berkata benar, berkata jujur sama kamu walaupun dia itu banyak bohongnya. Kadzub. Ini memakai sigat mubalaghah, ya. Kadzub, akeh gorone. Ta'lamu ngerti sapa sira? Ini istifham apa namanya tanya ya. Ta'lamu ana toh ngerti sapa sira man ing wong tukhatibu ngajak ngomong sapa sira mundu salasin saking telung dino ya Abu Hurairah. Kamu tahu enggak siapa yang kamu ajak ngomong selama 3 hari itu? Kultu ngucap sapa ingsun la ndak saya enggak tahu ya Rasulullah siapa itu. Qala dawu sapa Nabi dalika utawi mengkono-mengkono man atau atin iku syaitanun setan. Jadi setan ada sisi baiknya dalam hal ini. Ya, dia ngasih tahu ada hal yang apa namanya dia tidak bisa menembus, mengganggu, ya. Ketika manusia tidur dan dia sebelumnya mengawali dengan ayat kursi. Nah, ini pesan dari setan. Ya, pesan dari setan. Tapi ini diriwayatkan ya apa namanya oleh Abu Hurairah agar apa kita semua umat Muhammad ini bisa mengamalkan. Jadi kalau mau tidur bacalah ayat Al-Kursi, baca syahadat. Ya, jangan-jangan nanti kita tidur habis itu enggak bangun lagi. Bangunnya pas di padang mahsyar gitu. Wih, mana ini padang mahsyar? Ya, mati maksudnya. Jadi kalau kita udah baca ayat Kursi, udah syahadat dalam keadaan wudu, itu udah kematian yang indah. Ya, jangan apa disepelekan. Apa ketika mau tidur itu sewaya-wayai, jangan.
Ya, pokoknya diatur waktunya, ya kapan tidur, ya sudah siap, ya seperti mau tidur itu. Rawa meriwayatkan hing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walan tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad.